Ada seorang yang soleh minas solihin, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah sampai 60 tahun. Istiqomah 60 tahun istiqomah beribadah. Ini istiqomah ini berat. Nah, ini tanda kewalian yang terbesar adalah istiqomah. Kalau istiqomah enggak belok sana enggak belok sini, terus lurus kepada Allah, maka itu tanda orang itu wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat izin kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, aku izin untuk menguji salah satu daripada hambamu yang ahli ibadah." Ahli ibadah 60 tahun itu malaikat membawa ibadahnya orang tersebut sempurna, enggak ada cacatnya, enggak ada kurangnya, dan itu jarang terjadi. Kami ingin menguji, wahai Tuhanku. Diizinkan sama Allah, inti uji itu hambaku itu. Turun malaikat berbentuk manusia kepada orang yang ahli ibadah tersebut. Kemudian mereka manusia-manusia, wajahnya manusia, dan mereka sebenarnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kepada yang ahli ibadah, ente ibadah 60 tahun dan ente ibadahnya luar biasa. Dan ente ibadahnya ini semuanya diterima sama Allah. Tapi ana diutus sama Allah untuk memberitahu kepada ente bahwasanya dengan apa yang ente lakukan daripada ibadah ini, Allah tetap enggak akan masukkan ente surga. Ente dimasukkan tetap neraka. Walaupun ente ibadah seperti ini, hatta sampai mati, sampai sekian puluh tahun, ente tetap ibadah seperti ini, Allah enggak masukkan ente surga. Apa jawabannya? Kalau kita mungkin susah kan? Waduh, enggak dimasukkan surga, dimasukin neraka. Padahal anak sudah ibadah capek-capek. Jawabannya orang tersebut apa? Ya wahai utusan-utusan Allah, ana sebenarnya ibadah bukan karena ingin masuk surga. Ana ibadah juga bukan karena takut neraka. Ana ibadah karena ana budaknya Allah, ana harus ibadah sama Allah. Ana ingin mendapatkan ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho sama ana. Allah melihat ana taat sama perintahnya Allah. Setelah itu anak enggak ngurus Allah mau masukkan anak neraka, mau masukkan surga, anak enggak peduli. Yang penting anak taat sama Allah, dapat ridhonya Allah. Allah senang sama anak karena anak menjalankan perintahnya, dan memang itu kewajiban anak sebagai budaknya Allah. Itu aja, anak enggak peduli, anak tetap mau ibadah sama Allah. Mau Allah masukkan anak neraka enggak masalah. Ya, disitulah kemudian malaikat kagum, ternyata memang benar-benar luar biasa ibadahnya, ikhlasnya karena Allah. Ini yang sempurna ikhlasnya. Jadi katanya ulama, yang sempurna ikhlasnya itu ibadahnya bukan karena mengharap surga, juga ibadahnya bukan takut kepada neraka. Jadi apa ikhlas itu? Hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Allah senang sama anak, sudah. Anak ingin melaksanakan perintah Allah, cukup itu aja. Anak enggak mau dari Allah dapat balasan. Karena kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada hamba-hambanya, sholat 5 waktu. Kalau ente enggak sholat 5 waktu, neraka jahanam ente. Terpaksa dia melaksanakan perintah. Atau dibalik, ente sholat 5 waktu. Kalau ente sholat 5 waktu, anak kasih surga, bidadarinya 100, cantik-cantik semua, ente tidak pernah lihat di dunia. Kalau ente sholat 5 waktu, semangat belajar sholat 5 waktunya. Dua-duanya semangat. Yang satu semangat karena takut masuk neraka, yang satu semangat karena ingin surga. Berarti semangatnya karena neraka, semangatnya karena surga. Sekarang ditanya, berarti kalau misalnya dua orang itu misalnya ini, Allah enggak nyiptakan surga, Allah enggak nyiptakan neraka. Setelah manusia nantinya waktunya mati selesai, enggak ada surga, enggak ada neraka. Kira-kira semangat enggak ibadahnya itu? Enggak semangat lagi, karena dia tujuannya masuk surga. Kalau surga enggak ada, buat apa? Dia ibadah takut neraka. Kalau sudah dipastikan enggak ada neraka, selesai. Dia buat apa lagi ibadah? Nah, tapi kalau misalnya dia ikhlas, mau ada surga, enggak ada surga, mau neraka ada atau tidak ada neraka, tetap dia akan ibadah. Karena dia ibadah untuk Allah, bukan untuk surga, bukan juga takut neraka. Ya, karena memang Allah pantas disembah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, neraka, tidak peduli dengan itu semuanya. Nah, ini iman yang kelas tinggi. Kalau kita iman masih kelas bawah ya. Kita inginnya ketika melakukan ibadah supaya masuk